Hai teman-teman, kenalkan nama saya Febri Ramadhani. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, jurusan D3 Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini kami ingin menunjukkan tutorial pembuatan tentang jaringan sharing data antar dua PC. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya, yaitu halo, nama saya Arif Muladharma Sibuan. Saya menemani teman saya yang namanya Febri tadi. Ya, selanjutnya teman saya. Halo teman-teman, saya Muhammad Arif Kurniawan Hasibuan, mahasiswa Universitas Sumatera Utara, D3 Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini kami ingin mendemonstrasikan pembuatan kabel sharing data lokal area network. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Andre Gumara Purba. Saya mahasiswa dari USU, Fakultas MIPA D3 Teknik Informatika. Di sini kami akan melakukan tutorial. Langsung saja kita masuk pada tutorial pertama tentang kabel LAN. Oke teman-teman, untuk tutorial pada kali ini kita akan merakit kabel UTP pada untuk sharing data pada tutorial kedua nanti. Ya, pada saat ini saya akan mengenalkan bahan-bahannya. Yang pertama kita butuhkan itu adalah kabel UTP. Kabel UTP ini murah sekali ya, murah, nggak mahal. Ini terserah kita mau belinya berapa meter. Yang penting bahan-bahannya itu lengkap seperti itu ya. Nah, bahan yang kedua yaitu ada RJ45 sebanyak 4 buah. Karena kalau misalnya kita pas-pasan atau dua aja, dua RJ45 aja, nanti misalnya kalau kita melakukan kesalahan pada perakitan yang pertama ini, kita tidak bisa lagi mengulangnya kembali. Jadi kita harus butuh 4 setidaknya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, bahan yang selanjutnya yang terakhir adalah tang crimping. Ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perakitannya langsung saja yang dilakukan oleh saudara Arif. Berikut adalah pemotongan kabel UTP. Kita masukkan kabel UTP ke dalam tang crimping ini, kira-kira 10 cm agar panjang. Putar satu sisi kabel tersebut agar mudah dilepaskan. Oke, lepaskan. Adanya serabut-serabut di dalam kabel ini haruslah kita buang karena dapat mengganggu penyeleksian kabel-kabel sesuai jenis kepala yang akan kita buat. Oke, kita lakukan hal yang sama di ujung satunya lagi. Oke, di satu sisi ini kita akan membuat tipe jaringan cross dan di sini strike. Selanjutnya akan didemonstrasikan oleh teman saya. Nah, setelah kabel sudah disusun oleh teman saya tadi dan dipotong, maka di sini kita akan melakukan tahapan penyusunan kabel dalam bentuk cross. Nah, kabel di sini harus disusun yaitu putih hijau dengan hijau, kemudian putih orange dengan biru, putih biru dengan orange, dan terakhir putih coklat dengan coklat. Kemudian kabel dirapikan dan diratakan. Ingat, kabel harus rapi dan rata dan lurus agar bisa dimasukkan ke dalam konektor RJ45. Setelah kabel rapi dan lurus, rata, kemudian kabel digunting menggunakan tang crimping agar ujungnya rapi saat dimasukkan ke dalam konektor 45. Setelah digunting dengan tang crimping, kabel tidak boleh dilepas karena jika dilepas maka kabel akan berserak kembali. Selanjutnya, kabel dimasukkan ke dalam konektor RJ45 dengan cara disorong dan ditekankan.
sampai tembaga kuning nampak di ujung RJ konektor 45. Kemudian agar kabel merekat pada RJ konektor 45, kabel dimasukkan ke dalam tang krimping seperti ini, lubangnya dimasukkan hingga mengeluarkan bunyi suara. Setelah kabel ketat, maka penyusunan kabel dalam bentuk cross sudah selesai dilakukan. Tahap selanjutnya akan dilakukan tahapan penyusunan kabel dalam bentuk track yang akan dilakukan oleh teman saya. Nah, pada tahap ini kita akan melakukan perakitan kabel UTP dengan jenis strike. Setelah tadi dipisah-pisahkan oleh teman kita Arif, kita akan menyusun kabel strike. Yang pertama itu putih orange. Nah, setelah putih orange, kabel berwarna orange. Setelah kabel berwarna orange, kita susun kabel berwarna putih hijau. Kemudian kabel berwarna biru. Setelah biru, kabel berwarna putih biru. Lalu kabel berwarna hijau dan kabel putih coklat dan coklat. Nah, setelah kabel disusun seperti ini, kita akan melakukan pemotongan agar ujungnya rata dengan menggunakan tang krimping seperti ini. Nah, setelah ujungnya rata, kabel terus kita pegang agar tidak lari-lari lagi. Kemudian kita masukkan ke RJ45 nya seperti ini. Nah, setelah kabel masuk ke dalam RJ45, kita sorong ke dalam agar ujungnya menyentuh tembaga. Setelah itu kita masukkan ke tang krimpingnya agar kabel diketapkan seperti ini. Nah, untuk tahap ini kabel strike telah jadi dan kita akan melakukan tahap berikutnya. Oke, setelah kita merakit kabel UTP tadi, kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu cara pemasangan kabel yang kita rakit tadi kepada dua laptop yang akan kita uji nanti, dan cara-cara pemanggilan kabelan tersebut. Pada saat ini saya di sini mempunyai dua laptop untuk menghubungkan antara laptop yang ini dengan laptop ini dengan menggunakan kabel UTP. Kita menggunakan yang namanya Windows 8. Seperti ini tampilannya. Windows 8, nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan men-sharing data melalui komputer yang ini ke komputer yang ini, begitu pula dengan yang ini ke komputer yang ini. Pertama-tama kita klik desktop, kemudian kita masuk ke run, kita klik control panel seperti ini, enter, masuk ke kotak dialog control panel, langsung ke choose home group and sharing option. Maka tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih change advanced sharing settings. Di sini kita memiliki
yang namanya network discovery dan file and printer sharing itu semuanya masih dalam keadaan off. Jadi di sini saya akan me-on-kannya agar bisa terlihat oleh komputer yang satunya lagi. Selanjutnya ke bawah, all networks turn on, sharing show anyone, kemudian use 128 bit encryption, password protecting sharing. Nah, di sini kali ini di sini berbeda. Dia di sini kita buat turn off agar yang komputer yang satu lagi bisa membaca data yang kita kirim dan tidak melalui password. Jadi kita langsung save aja di sini, save change. Setelah tampilan seperti ini, kita tunda dulu pengerjaan di laptop pertama. Kita lanjut ke laptop yang kedua. Hal ketik yang klik desktop, kemudian kita run lagi, kita control panel kan seperti ini, masuk ke ini dia, masuk namanya network and sharing center, kemudian kita klik change advanced sharing settings, baru lakukan hal yang sama terhadap komputer yang kedua. Seperti ini, kita on kan network discovery nya, file and printer sharing nya kita on kan, klik tanda panah yang ke arah bawah, baru seperti itu kita public folder sharing nya kita on kan, use 128 bit ini yang tetap use, tetap saja, baru ya kecuali di password protected sharing ini kita off kan. Selanjutnya kita save change. Nah, sudah gini tampilannya. Lihat, sudah gini tampilannya. Kita close kan terlebih dahulu. Sama seperti ini juga kita close kan. Kemudian kita masuk lagi ke menu run. Kita ketikkan cmd. Pada kali ini kita akan memanggil yang namanya ivconfig. Jadi kita harus menuliskan atau mengetikkan yang namanya itu ivconfig seperti ini. Secara otomatis dia akan menampilkan nomor Ethernet atau angka Ethernetnya. Yang kita masukkan itu ini, IP address 192.168.1.2. Ini yang tengah-tengah ya. Kemudian kita memanggil. Pada tahap ini kita berhentikan di sini dulu. Kita menuju ke laptop yang nomor 2. Ini saya bersarkan aja. Oke, kita kembali ke menu run. Kita ketikkan cmd. Udah. Baru kita ketikkan serupa ivconfig. Enter. Dia akan menimbulkan hal yang sama seperti laptop yang pertama. Kemudian kita masukkan juga nomor IP address ini, laptop yang kedua ini kita masukkan ke laptop yang pertama. Begitu pula dengan nomor yang di laptop pertama kita masukkan ke nomor yang ke laptop yang kedua, sebaliknya seperti itu. Jadi sekarang kita panggil dari sini aja, langsung aja kita ketikkan ping nomor IP-nya 192.168.1.2 garis T. Udah, seperti itu dia. Langsung kita tekan enter. Proses pemanggilan sedang berjalan. Selanjutnya kita pindah ke laptop yang pertama ini. Kita buat seperti laptop yang kedua. Ping 192.168.1.2.
1.1. Di sini sudah terdeskripsikan di laptop yang pertama. Jadi kita harus menambahkan seperti yang tadi /T. Bentar. Nah, prosesnya sedang berjalan. Ini kita tinggalkan dulu. Ini kita apakan? Selanjutnya kita masuk ke file yang akan kita sharing. Di sini saya meletaknya di local disk A. Nah, kali ini saya akan meng-share yang namanya kumpulan lirik lagu seperti ini. Klik kanan, kemudian kita pilih share with. Nah, di sini ada stop sharing dan specific people. Kita pilih specific people. Kemudian choose people to share with. Ini kita klik tanda panah. Langsung dia muncul yang namanya Febri Ramadhani, itu nama komputer yang saya gunakan. Kemudian guest everyone and create a new user. Di sini saya akan menggunakan everyone sebab everyone ini bisa dibaca oleh semua komputer yang kita hubungkan. Saya klik everyone, ya. Kemudian kita add, otomatis dia akan timbul di name kotak dialog name ini dan permission label. Jadi di kotak permission label kita pilih read or write seperti ini. Kemudian kita klik share. Kumpulan dari lagu sudah di-share, sudah selesai di-share, kita klik done. Nah, pada saat ini kita sudah nge-share-nya ke laptop yang kedua. Jadi kita pindah ke laptop yang kedua sekarang. Ini kita tutup aja. Kemudian kita masuk ke file explorer-nya. Kita lihat di network. Tunggu sebentar. Kita buka di Febri PC, komputer yang saya gunakan tadi untuk meng-share datanya ke komputer yang satunya lagi. Kita klik 2 kali. Nah, sudah masuk. Ini dia kumpulan lirik lagu. Kumpulan lirik lagu sudah masuk di komputer Febri, di komputer Faiz namanya. Ini bisa saja langsung di copy lalu dimasukkan ke directory yang kita inginkan. Pada tahap ini proses pensaringan data sudah selesai.